Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dinda Nurmadani Butar-Butar, dengan NIM 1840577. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Baik, di video kali ini saya mengambil contoh kasus dari kasus penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia atau IM3. Di sini saya akan menjelaskan pertama etika bisnis itu apa. Etika bisnis adalah pedoman moral tentang mana yang benar dan mana yang salah dalam dunia bisnis. Di dalam etika bisnis terdapat berbagai macam etika lainnya. Salah satunya adalah etika profesi akuntan yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Etika profesi akuntan tertulis dalam Kode Etik Profesi Akuntan yang harus ditetapkan oleh anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia dan staf profesional yaitu anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Jika anggota IAPI dan staf profesional melanggar aturan etika ini, maka rekan pimpinan KAP akan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilakukan oleh akuntan dan diakibatkan oleh beberapa faktor penunjang. Sikap moral akuntan yang salah dan menjauhi etika profesi akuntan disebabkan karena adanya moral hazard. Sikap moral yang salah tersebut adalah sikap moral yang tidak independen dan subjektif, yaitu disesuaikan dengan keinginannya dan karena adanya contingency. Ada juga akuntan yang tidak menerapkan kode etik profesi akuntan yang ditetapkan oleh IAPI. Perilaku demikian disebut perilaku tidak etis. Ada 3 hal yang menyebabkan akuntan beri perilaku tidak etis, yaitu pertama, karena pressure yang terjadi akibat adanya imbalan atau fee yang menggiurkan jika memanipulasi laporan keuangan. Kedua, karena adanya kesempatan untuk berbuat tidak etis. Akuntan adalah orang yang paling pintar memanfaatkan kesempatan. Jika mendapatkan kesempatan yang baik, maka kesempatan tersebut harus dilakukan. Tetapi jika kesempatan itu sebaliknya tidak melanggar kode etik yang ada. Ketiga, karena rasionalisasi, yaitu akuntan menganggap segala sesuatu itu benar jika sudah umum dilakukan. Contohnya penggelapan pajak. Baik, selanjutnya di sini kita akan memasuki tahap permasalahan. Di dalam kasus ini disebutkan tentang dugaan penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia atau IM3. Di tahun 2001 dan 2002, IM3 berhasil mengambil uang negara sebanyak 174 miliar. Dengan modus memanipulasi surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN ke kantor pajak. Menurut data yang diperoleh, praktik pengerukan kas negara secara tidak sah sudah dilakukan 2 kali, yaitu untuk tahun buku 2001 dan 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar 846,43 juta, sedangkan total pajak masukan sebesar 66,62 miliar, sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar 65,77 miliar. Maka pihak IM3 mengajukan permohonan restitusi sebesar 65,77 miliar. Menurut Rashid, memang selintas tidak terjadi kejanggalan. Namun, jika lampiran pajak masukan diteliti, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar 6,07 miliar. Dan setelah dicek ulang dalam SPT masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Angka pajak masukan IM3 pada laporan pajak keluaran PT Indosat tidak sama. Dalam SPT PT Indosat hanya tertera pajak pengeluaran senilai 19,41 miliar yang sebagian transaksi berasal dari PT Telkom. Lagi-lagi IM3 melakukan hal yang sama. Pada SPT masa PPN 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar
109 miliar. Nilai itu berasal dari selisih pajak masukan senilai 112 miliar dengan nilai pajak keluaran sebesar 2,9 miliar. Berarti uang negara yang diambil sebesar 174 miliar dan itu menyangkut unsur pidana. Pada kasus di tahun 2001, tercatat 2 nama direksi yang terlibat yaitu Husnul Suhaimi dan Komalaningsi atau Direktur Keuangan. Sedangkan pada tahun 2002 tercatat 4 nama yaitu Yudi Rulanto S, Sulman Sijabat, Direktur Keuangan, Fajri Sentosa, Direktur Niaga, dan Andang Hendra atau Manajer Accounting Aimtrin. Ada 750 penanam modal asing atau PMA terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen bekerjasama dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan yang telah dibahas di atas yaitu para pelaku bisnis harus bersabar untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena dapat dilihat bahwa umur berdirinya perusahaan masih pendek. Para pelaku bisnis harus bisa melihat prospek jangka panjang. Perilaku tidak etis ini tentang keuangan yaitu penggelapan pajak dan akan mempengaruhi kepercayaan investor untuk membeli saham perusahaan. Pihak pemerintah sebaiknya membentuk tim auditor untuk memeriksa secara detail laporan keuangan milik PMA agar tidak terjadi kasus tidak membayar pajak. Dan untuk auditor dari kantor akuntan publik supaya diberi sanksi sesuai dengan undang-undang kode etik profesi akuntan. Sebaiknya sistem hukum di Indonesia diperketat seperti di Amerika Serikat atau China. Hukum di Indonesia sangat tidak etis karena masih banyak jasa agung yang menerima fee dari para pelaku penggelapan pajak agar penutup kasus mereka. Kesuksesan membutuhkan kejujuran, keuletan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang tertanam pada masing-masing individu di dalam sebuah kesatuan organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.